Nah, atasnya lanjaran ini kita manfaatkan untuk tali guys ya, untuk pengikat timun ini ke atas ya. Nah, itu untuk pengikat timun ke atas kita manfaatkan. Jadi itu sangat manfaatnya sangat banyak dan sangat menghemat biaya guys ya. 4 kali penanaman itu sangat bermanfaat bagi tanaman seperti timun guys. Jadi kita jangan sampai dibongkar dulu sebelum kita tanamin timun. Ini di musim kemarau. Nah, atasnya ini daun kering semuanya. Tadinya daun bat ini bekas pare sama gambas guys ya. Saya manfaatkan untuk tanaman timun yang genjah ya. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alif Tani. Oke. Pada konten kali ini Alif Tani akan ngasih tutorial tentang tanaman timun dengan kondisi lahan janda yang udah 5 kali menjadi lahan janda ini guys ya, tanaman gulutan ini guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe dulu, ntar saya akan ulas lahan janda ini kita sayang ya. Saya mempunyai lahan yang udah berkali-kali ditanamin seperti cabai, kacang panjang, sama pare dan gambas. Nah, daun yang kering ini kebanyakan di luar sana daunnya itu dibuang ya guys ya. Kebanyakan daun yang kering ini dibuang. Tapi saya nggak memerlukan dibuang ya, nggak memerlukan dibuang karena pengalaman saya daripada kita bongkar dibuang nggak hemat tenaga nggak hemat biaya, kita langsung tanaman aja, kita langsung kasih tanam biji timun guys. Jadi kalau kita mempunyai lahan yang daripada kita bongkar ya, kita cangkul lagi terus daun-daun yang kering itu kita buang, itu menurut saya, itu pengalaman saya itu nggak perlu lah ya. Karena itu memerlukan biaya yang banyak untuk membongkar guludan yang udah berkali-kali ditanam ya. Nah, terus apalagi sama daun-daun yang kering ini katanya sih banyak virusnya, banyak penyakitnya. Tapi pengalaman saya enggak ada penyakit antara daun kering ini ya. Yang penting kita semprot dulu. Nah, kita semprot dulu pakai Exi guys. Jangan pakai Pepsi. Exi dulu kita semprot, jangan pakai Pepsi tidak. Kita semprot pakai Exi dulu guys ya. Nah, apa itu merek apa terserah lah. Nah, kalau kita mau bongkar itu kan sayang ya, apalagi pertumbuhannya itu seperti ini ya. Nah, ini udah lahan yang udah berkali-kali penanamannya, tapi saya nggak saya buang. Nah, saya sistem lanjarannya pun saya cuma memakai benang aja, benang satu aja ke atas, nggak ada istilah yang lain tuh nggak ada. Jadi saya sangat hemat biaya banget ya, daripada kita nggak kasih tanam apa-apa ya, kita manfaatkan dulu. Tapi yang genja guys, kita manfaatkan yang genja seperti timun atau caisim atau apa ya, kita manfaatkan dulu lahan karena pupuk yang ada di dalam plastik ini yang dulunya kita kasih kompos ya, itu sekarang setelah daripada seperti ini kita nggak kasih tanaman apa-apa ya, kosong, itu kan sangat sayang banget ya, sayang banget kalau kita nggak kasih tanam. Tapi apabila kita kasih tanam seperti ini, kita jadi mendapatkan hasilnya guys. Nah, ini udah 10 pemetikan guys ya. Ini timnya ini udah 10 pemetikan. Kita tanamannya itu jaraknya itu ada 1 meter ya, ada 80 cm 90 cm karena ini tanaman bekas tanaman pare. Jadi jaraknya itu, nah dari sini lubang sini ke sana guys, itu jaraknya itu 80 cm 90 cm guys. Nah, kita menanamnya itu satu-satu, kita tanamnya satu-satu guys. Nah, ini buahnya seperti ini sudah 10 kali pemetikan guys. Nah, ini lahan janda yang udah berkali-kali penanaman dan sekarang udah 10 pemetikan. Kita menekan benang yang di atas dan daun-daun kering yang di atas kita manfaatkan untuk tali untuk pengikat batang timun ini guys ya. Karena kalau kita bongkar, kita sayang banget pupuk kompos yang ada di dalam guludan ini. Karena kompos itu 5 tanaman, 6 kali tanaman itu baru berfungsi juga guys. Masih banyak sisa pupuk yang ada di dalam
bulutan ini guys. Jadi kita sayang kalau dibongkar guys. Yang ini kan sayang kalau nggak dikasih tanaman apa-apa guys ya. Daunnya kering, bawahnya itu kita sayang guys. Jadi kalau yang ini kita manfaatkan itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai petani hortikultura guys. Nah, ini kan sayang guys, kita nggak mendapatkan hasil apa-apa ya. Kalau kita bongkar, kita cangkul lagi, sayang. Tapi apabila kita kasih tanam seperti ini nih, lah kita tanam seperti tanaman timun ini, kita ada kemasukan, ada hasilnya. Kita cuma beli bijinya aja guys, semuanya kita hemat. Tali pakai rapiat, tarik ke atas ke daun yang kering itu guys. Jadi menurut saya manfaatnya lahan janda harus kita tanamin lagi yang tanaman timun yang genjah ya, tanaman yang genjah-genjah. Nah ini udah 10 kali pemetikan timunnya masih bagus seperti ini guys ya. Nggak jelas ya guys ya. Nah. Oh nggak jelas, gelap. Jadi timunnya pun bagus-bagus seperti ini guys ya. Timunnya pun masih bagus. Ini sudah 10 kali pemetikan, cuma tetap oke guys. Ini ya, ini sekali pemetikan tapi 10 kali pemetikan timunnya tetap bagus. Ini lahan yang kita manfaatkan daripada kita nggak kasih tanam seperti ini. Yang ada di sebelah nggak ditanamin apa-apa seperti itu. Nah itu lahan kosong nggak kasih tanamin apa-apa, itu bekas pare juga. Tapi kita udah coba untuk penanaman jenis timun yang genjah ini guys ya, untuk menambah hasil, penambah kemasukan bagi kita. Ini hemat banget karena pupuk kita ada di dalam bulutan ini berapa ya, pupuk kompos atau apa waktu kita baru tanam dulu. Oke, mungkin konten kali ini pengalaman saya tentang tanaman timun atau lahan-lahan yang udah bekas atau daun-daun kering ya. Kita nggak perlu takut tentang masalah daun kering, kita nggak perlu takut, kita langsung pengen tanam apa aja bisa guys. Oke.